kembali kepada pembicaraan kita. Jadi kan banyak ini yang berinteraksi dengan ustadz, dengan sudah barang tentu ya mengundang ustadz, berinteraksi dengan mereka. Kemudian juga bersama dengan itu berhadapan dengan jemaah. Yang jemaah mungkin satu dengan yang lain mungkin punya keperluan, kebutuhan, atau mungkin punya tanggapan terhadap ustadz-ustadz tertentu. Nah, dari sana sebenarnya pelajaran apa sih yang terbesar yang bisa diambil ketika berinteraksi dengan banyak orang, terutama dengan para asatizah? Karena Mas Dea ketahui, berinteraksi secara intens dengan banyak asatizah itu betul-betul anugerah yang Allah berikan, tidak kepada sembarang orang. Ada orang-orang tertentu yang memang dia bergaul intens ya, tetapi hanya kepada satu atau dua orang ustadz saja. Tetapi ada orang-orang yang memang dia mengenal, bukan cuma sekedar mengenal, dia bergaul, dia kemudian, nah mungkin salah satunya adalah Mas Dea. Nah, dari pergaulan seperti itu, apa sih yang paling kemudian membawa kesan kepada Mas Dea? Wah, ini memang bener ya, ini kayak anugerah nih. Jadi tanda petik jadi marbot, baik di kantor ataupun di rumah gitu ya. Benar sih, saya alhamdulillah Allah mudahin jadi ketemu dan kenal dengan cukup banyak asatizah. Mungkin sudah barang tentu dengan ragam corak pemikiran dan cara penyampaian ya, betul, tabiat dan sifat ya. Bener, wah jadi apa ya, hal-hal yang mungkin ini wallah alam nih, yang sebenarnya publik paham lah. Oh, ini Ustadz X sudah terkenal seperti ini pembawaannya, Ustadz Y seperti ini pembawaannya. Nah, qadarullah terbuka juga dari diri pribadi. Oh, ternyata di belakang layar Ustadz X seperti ini, Ustadz Y seperti ini. Jadi itu memang banyak hal-hal yang akhirnya jadi pelajaran. Pertama tentu kita dapat ilmu yang lebih gitu ya. Ibaratnya kalau sekolah ada les tambahan. Ada gitu, pelajaran di balik majelis. Bener, itu masya Allah itu ilmu yang bermanfaat. Kayak misalnya nih teman-teman semua sekarang sama saya di samping saya seneng ya. Ini mau cerita apa nih? Jadi kalau kita tuh biasanya sebelum mulai saya mau cerita apa? Ustadznya bermalam. Malam banyak nyamuk nggak sih? Nggak, jadi tukeran pertanyaannya. Nah, disitulah kemudian ada kesempatan menggali beberapa ilmu lain gitu ya, yang alhamdulillah itu punya semacam hak privilege ya, yang nggak dibahas sama ustadz tuh di majelis. Itu poin pertama. Yang kedua, sudah barang tentu jadi kenal cukup dalam arti ya sebatas pengenalan intens tadi. Kita tahu tentu backgroundnya ustadz, terus hal apa yang kemudian melatar belakangi ustadz termotivasi untuk misi juga dan lain-lain lah. Jadi banyak hal. Itu juga kedua. Yang ketiga, nah ini yang tadi di awal sempat disinggung. Kita jadi paham tuh hal-hal yang saya nggak tahu nih apakah ini disebut sensitif atau enggak, cuman yang pasti jadi hal-hal di luar, baik itu positif atau negatif gitu ya, di balik layar. Nah ini yang akhirnya banyak bawa pelajaran sih selama bantu-bantu untuk setting kajian. Ada sesuatu yang kemudian kalau bisa saya katakan sebagai sebuah pembeda, ada suatu pembeda yang mungkin sangat signifikan antara penyelenggara kajian sama orang yang datang ke kajian. Maksud saya begini, orang yang datang ke kajian dia bisa memilih ustadz mana yang dia mau datang. Kalau dia tidak mau datang, sudah barang tentu mungkin sebab dia tidak mau datang beraneka ragam, dia tidak datang. Ya, tetapi penyelenggara kajian ini kan harus menampung aspirasi dari berbagai macam pihak. Nah, ini yang pertama. Walaupun kemudian asatizah ini kita katakan berasal dari satu corak afiliasi, tapi kan kita tidak menafikan, tidak menihilkan apa yang namanya mungkin ada titik-titik perbedaan. betul. Bagaimana caranya kemudian Mas Dea ini bisa meramu ya perbedaan-perbedaan yang mungkin Mas Dea jumpai dari para asatizah, atau kemudian mungkin ada jemaah yang menyampaikan, loh kenapa Ustadz ini kemarin mengatakan A, Ustadz yang lain mengatakan B. Bagaimana caranya Mas Dea untuk meramu seperti itu sehingga keluar dengan suatu kebersamaan, bukan perpecahan? Masya Allah. Ini perkara yang berat ini. Ini pertanyaannya susah banget ini dijawab ini.
Ya itu memang pertama saya mandang itu bukan kemudian jadi problem ya saya, dalam arti ya tentulah Allah udah ngatur semuanya gitu. Betul. Kan, tinggal kita ngejalaninnya. Nah memang ya uniknya jadi penyelenggara kajian itu kita tuh kayak sandwich. Iya. Sandwich itu kayak daging di tengah gitu. Kita tuh di satu sisi dihadapkan sama asatizahnya, di sisi yang lain sama masyarakatnya pun kadang terbagi juga ya. Masyarakat yang katakan sudah paham sama masyarakat yang mungkin awam. Di antara perbedaan itu, setiap masing-masing ini punya keinginan. Betul. Yang kadang tuh akhirnya disampaikanlah ke kita. Iya, betul. Dan ternyata sama itu, baik di kantor, baik di perumahan. Iya. Nah, itu yang poin utama ya, dalam arti yang tadi juga saya sampaikan. Nah, poin keduanya adalah dari situlah akhirnya kita coba memanage ekspektasi. Setiap orang punya manajemen berbeda. Ada pengalaman di lapangan tuh, waduh, katakan misalnya adalah satu jamaah yang pengen Ustadz X, jemaah yang lain pengennya Ustadz Y gitu. Kalau memang ternyata dalam satu koridor yang insya Allah baik ya, itu masih bisa kita akomodir. Permasalahannya kadang ini antar jamaah pun yang satu punya jamaah, yang satu tuh pengen Ustadz X, tapi di sisi lain mereka tuh mengkomentari kebutuhan jemaah lain. Jangan Ustadz kamu ini gini. Yang satu lagi jemaahnya juga sama, ngasih batasan, jangan Ustadz ini. Dari situlah kemudian kita belajar ya. Oke, setiap orang tentu punya kebutuhan masing-masing, tapi kemudian pada akhirnya kita juga punya semacam apa istilahnya ya, kita coba menganalisa juga lah. Dari situ kita banyak belajar, oh ya wis, untuk mungkin kalau karena kondisinya seperti ini maka mungkin asatizah yang cocok mungkin seperti ini, tapi bukan juga berarti semua kita ngikutin keinginan jamaah. Jadi warga pengen ini, Ustadz harus segini, enggak juga. Lebih ke manage ekspektasi. Nah dari situlah kemudian nanti banyak tuh kisah-kisah dari mulai nyari ustadz, kisah-kisah dari mulai berkenalan sama ustadz, kisah-kisah dari nanti mulai masuk ke perbedaan pendapat, mulai itu episode serunya tuh di ujungnya tuh hasil setelah kajian berlangsung, oh respon masyarakat gimana. Nah itu titik awalnya dari situ. Benar sih saya, dari situ mulai akhirnya kita banyak belajar tuh. Tapi mungkin kebanyakan yang paling repot adalah petugas pencuci piring ya. Sekarang kan pandemi di take away. Oh, take away. Jadi cuci piring nggak ada ya. Makanya dengan sebab pandemi kajian online ya. Kajian online. Karena kajian online, tapi alhamdulillah sekarang kita udah mulai offline. Iya. Dari hari ini. Iya. Nah, jadi meramu perbedaan untuk kemudian keluar dalam sebuah rangka persatuan kaum muslimin, itu kan sesuatu yang memang kita maklumi, kita berhajat untuk itu ya.